Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Di vlog kali ini saya mau bahas tentang berapa sih gaji di Taiwan, pekerja informal ya teman-teman. Aku bahas ini pekerja informal atau jaga lansia. Jadi pertama-tama aku bahas dulu soal kerjaannya. Aku itu kerjanya double job ya teman-teman, jadi gajinya pun nanti berbeda ya. Simak terus videonya. Tara, akhirnya gajian juga. Seneng nek pas bergajian ini yang ini bekerja di luar negeri itu senangnya kalau pas habis gajian ya teman-teman. Jadi kayak lelah-lelahnya pas masa-masa kita kerja, hari-hari kita kerja tuh hilang gitu pas dapet gaji. Tapi biasanya kalau udah dapet gaji gitu langsung esok harinya atau berapa harinya udah nggak ada. Dikirim buat ditabung, harus ditabung ya teman-teman, jangan dipakai buat foya-foya. Sayang sekali kalau kita capek-capek kerja terus buat foya-foya udah pulang ke rumahnya nggak ada gitu kan, sayang sekali. Jadi buat teman-teman pintar-pintarlah menabung agar kita itu nggak selamanya akan ngerantau kan. Kita juga berpikir untuk pulang biar nanti kita pulang ke rumah itu udah ada hasilnya gitu. Jadi gini teman-teman, saya itu TKW dari Taiwan. Pertama-tama saya mau bahas kerjaannya dulu ya. Saya mau bahas kerjaan, lalu setelah itu baru saya bahas soal gaji. Saya di sini itu kerja dengan job jaga lansia. Beliau itu nenek umur 95 tahun. Tapi beliau itu masih sangat sehat. Sangat-sangat sehat, bisa apa-apa sendiri gitu. Mandi sendiri, makan sendiri. Jadi saya cuma nyiapin saja sama nemenin dia kalau tidur gitu kan. Dia udah tua, jadi kalau mau ke kamar mandi masih saya temenin, tapi bisa jalan sendiri, bisa apa-apa sendiri gitu. Jadi aku di sini tuh double job ya. Aku mulai kerja jam 7:30 aku bangun. Aku siapin buat diri aku sendiri sarapan, apa siap-siap buat. Jadi aku kerjaannya dua ya, jaga orang tua sama kalau siang itu aku di pabrik. Jam 7:30 aku bangun, terus aku sarapan, siap-siap buat diri aku sendiri. Jam 8 aku turun ke pabrik buat kerja bareng sama anak-anak pabrik, mulainya jam 8 ya. Nanti siangan kerja juga jam 11:30 itu aku naik ke atas, aku masak buat majikan sama buat nenek, buat aku juga. Masak itu aku cepet-cepet karena apa, jam 12:30 itu harus sudah selesai dan kita makan itu jam 12:30. Nanti aku bisa istirahat sebentar, nanti beresin mangkok apa, pokoknya jam 1 itu aku harus sudah turun ke pabrik. Jadi seperti itu. Dan dari jam 1 itu aku sampai jam 5:30 aku kerja di pabrik gitu. Terus jam 5:30 aku naik lagi ke atas buat masak buat makan malam sampai jam 6:30. Nah jam 6:30 itu aku makan dan nungguin mereka makan.
baru nanti aku beresin mandi dan terus nemenin si nenek. Nah pertanyaannya, kalau aku kerja di pabrik siapa yang jaga nenek? Nenekku pagi itu aku nggak perlu bikinin sarapan buat dia pagi itu minumnya susu yang kalengan itu loh, yang Quaker. Jadi aku nggak perlu bikinin dia apa-apa gitu, nggak. Paling itu sama dia makan roti, kadang dibeliin roti atau apa gitu sama anaknya ya. Dia bangun sendiri, aku suruh dia bangun. Kalau dia nggak mau bangun ya sudah, tak siapin aja tuh susunya, tak taruh di meja, terus aku tinggal turun ke pabrik. Nanti dia bangun sendiri, dia sarapan sendiri, terus dia turun sendiri nyariin aku ke pabrik, atau kalau enggak dia nyariin anaknya ke kantornya gitu. Karena aku tempat tinggalnya itu pabriknya di lantai 1 sama lantai 4, aku tinggalnya itu di lantai 5. Jadi dia tahu gimana mau nyariin aku gitu atau mau nyariin anaknya. Nah itu tadi pekerjaan aku. Dan sekarang aku mau bahas soal gaji ya. Gaji di Taiwan, gaji informal ya ini ya, jaga lansia, bukan yang formal. Aku mau bahas soal gaji yang informal. Gaji di Taiwan itu 17.000 ya. Tapi karena dapat tambahan lembur setiap hari Minggu itu, jadi bisa nyampe 19.000. Tapi nanti kan kita ada potongan yang namanya potongan agensi. Nih, ada potongan agensi. Uang lemburnya itu 2.268. Ada potongan askes juga. Jadi ini di luar minggu kelima ya. Kalau minggu kelima nanti kita ada lagi. Jadi bersih itu sudah setelah dipotong agensi sama dipotong askes, itu jadi rata-rata 17.500. Nah ini gaji informal di Taiwan. Tapi karena aku tuh double job, aku kerja di pabrik juga, aku gajian itu 2 kali. Jadi aku gajian kalau yang jaga nenek itu aku gajian tanggal 29. Aku udah gajian 29-30. Pokoknya akhir bulan itu aku gajian. Itu gajiku 17.500 ditambah dengan ini beda bos, beda gaji. Maksudnya kalau yang gaji rata-rata gaji informal itu segitu ya, 17.500 itu. Tapi aku di sini tuh dapat tambahan uang sarapan. Ini khusus yang gaji jaga nenek. Dapat tambahan uang sarapan itu 1.000. Jadi aku gajinya itu 18.500. Itu yang khusus gaji buat jaga nenek. Terus aku gajian pabrik. Nah kemarin ini aku habis gajian pabrik. Gajian pabrik itu beda-beda, tergantung banyaknya barang. Di sini itu sistem pabriknya itu dihitung bukan berapa jam kamu kerja, tapi berapa banyak barang yang kamu kerjakan. Nah seperti itu gajian di pabrik sini tuh ya. Tapi karena aku di sini tuh cuman bukan karyawan pabrik, jadi aku kerja tuh nggak dihitung berapa banyak aku kerja. Jadi dikasihnya itu begini, kalau dia pabriknya bulan ini rame gitu ya dikasihnya mendingan. Tapi kalau pabriknya tuh nggak terlalu rame atau biasa-biasa saja ya, nggak sama gitu loh, tiap bulan tuh beda-beda. Dan bulan ini aku dapat gaji pabriknya itu 6.000 karena lumayan rame. Dan biasanya itu gak ada 6.000. Aku biasanya gaji pabriknya itu cuman kadang 5.000 gitu.
jadi beda-beda ya. Jadi total aku bulan ini dapat gajinya itu 24.500. Nah, itu gajianku bulan ini. Tapi jangan tapi buat teman-teman yang bukan double job ya, itu gaji di Taiwan itu maksudnya bersih tuh potongan agensi sama askes saja ya, kita terima bersihnya itu 17.500. Jadi aku nggak bahas ini mau buat inilah atau yang dapat majikan nggak baik harus beli makan, kalau mau makan enak makan sendirilah atau apa. Jadi aku nggak bahas itu ya, aku cuman bahas kita terimanya saja, kita terima dari bos tuh berapa, masalah kebutuhan orang berbeda-beda dan dia pakai buat apa-apa itu aku nggak bahas di sini ya teman-teman. Aku cuman kasih tahu kalian ini dia gajian aku bulan ini 24.500. Alhamdulillah, disyukurin. Pekerjaannya lumayan capek ya di pabrik itu ya. Jadi gini, aku siang itu kerja di pabrik, terus malamnya itu aku mesti jaga nenek. Jadi dia itu memang masih sehat, cuman perlu ditemani saja karena ada sedikit kayak depresi, dia tuh nangis terus gitu, jadi menghibur lah. Terus siang itu juga dia ikut kerja. Jadi teman-teman, apapun itu harus disyukuri, berapapun juga harus disyukuri ya. Rencananya sih kalau ini finish, aku pengen pindah sebenarnya karena nenekku ini dia itu ada pulang ke kampung juga ya. Ini maaf aku bahas soal kerjaan lagi. Nenekku ini dia ada pulang ke kampung. Jadi aku nggak suka pulang ke kampung itu karena aku tuh mabuk perjalanan. Di sana itu paling 10 hari. Aku di sana cuma tinggal sama nenek saja kalau di kampung ya. Tapi aku nggak kerasan karena aku mabuk perjalanan. Ya sudah, begitu saja tuh aja review aku soal gaji. Jadi ini gaji aku ya bulan ini, tapi ini gaji aku bukan gaji kalau yang informal tadi aku bilang rata-rata bersihnya 17.500 ya teman-teman. Jadi beda-beda, nggak bisa disamakan. Cukup sudah sekian video dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin pergi kerja ke luar negeri, dan semoga dapat majikan yang baik, yang eman gitu sama kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.